Selamat siang pemirsa. Persidangan kasus penembakan pengunjung tempat hiburan malam atau THM Crown yang digelar di Pengadilan Negeri Samarinda memasuki sidang lanjutan pada Rabu 12 November 2025 ini. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Agung Prasetyo, didampingi Hakim Anggota Elin Pujiastuti dan Lili Evelyn, dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ninin Natsir itu, muncul temuan mengejutkan terkait asal-usul senjata api yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Kuasa hukum korban, Agus Amri, menyebut ada bagian krusial yang harus menjadi perhatian bersama, terutama setelah majelis hakim meminta jaksa menghadirkan seorang yang diduga oknum anggota polisi dari Kesatuan Brimob yang diduga sebagai pemilik senjata api. Saya kira ini sudah bukti yang sangat telak terkait penyebab kematiannya itu benar-benar berasal dari atau disebabkan dari tembakan. Ada 5 tembakan di mana ada 20. Usai persidangan lanjutan digelar, dalam keterangan persnya, Agus Amri mengatakan majelis hakim meminta jaksa untuk menghadirkan 1 orang saksi yang merupakan anggota polisi dari Kesatuan Brimob sebagai pemilik senjata api yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya. Artinya, dalam statement hakim tersebut, Agus Amri menganggap terdapat dugaan kuat oknum anggota polisi terlibat dalam kasus penembakan senjata api yang menghilangkan nyawa korban sehingga patut dihadirkan dalam persidangan lanjutan. Agus menilai informasi itu sangat mengejutkan karena baru diketahui setelah persidangan berjalan dan sama sekali tidak pernah disampaikan oleh penyidik sejak awal proses hukum berjalan. Bagaimana mungkin sebuah senjata resmi kepolisian bisa jatuh ke tangan orang-orang ini untuk kemudian melakukan eksekusi? Apakah dicopet senjatanya, apakah dicuri senjatanya, atau dipinjamkan dengan tujuan tertentu, atau dipinjamkan tanpa maksud hanya untuk gagah-gagah? Kita kan nggak tahu nih. Kenapa benda sepenting senjata api itu bukan benda umum yang kita bisa beli di pasar ya. Senjata api itu dibeli pakai uang rakyat dan karenanya ada aturan, ada peraturan Kapolri tentang. Adakah dugaan konspirasi dalam hal ini? Fakta inilah yang menjadi menarik diikuti menurut sang kuasa hukum korban. Yang jelas, bagi Agus selaku kuasa hukum korban, fakta baru ini sangat mengecewakan sekali baginya sebab informasi ini tidak pernah dibuka sejak awal oleh pihak penyidik. Padahal ini menjadi bagian penting bagaimana mungkin sebuah senjata resmi kepolisian bisa jatuh ke tangan orang-orang ini untuk kemudian melakukan eksekusi terhadap korbannya. Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap senjata api milik institusi kepolisian yang seharusnya dijaga ketat dan hanya digunakan dalam tugas resmi. Baginya fakta harus dibuka, apakah senjata itu dicuri, dipinjamkan, atau bahkan digunakan dengan tujuan tertentu. Pasalnya menurut dia, senjata api bukan benda yang bisa diperjualbelikan bebas di pasar, apalagi dibeli menggunakan uang rakyat, karena diatur oleh peraturan Kapolri tentang penyimpanan serta perawatan senjata api. Agus meminta kepolisian bersikap transparan dan memastikan anggota Brimob yang bersangkutan hadir pada persidangan berikutnya, sebagaimana telah diperintahkan oleh majelis hakim. Yang melegakan sebab memang majelis hakim memerintahkan jaksa menghadirkan yang bersangkutan, yang kabarnya sudah di PTDH. Hal ini dituntut agar polisi memastikan rasa aman bagi semua warga negara, jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali. Lebih jauh, lawyer senior Kalimantan Timur ini menambahkan 2 hal penting menjadi sorotan dalam sidang kali ini, yakni kepastian penyebab kematian korban yang disebabkan oleh 5 proyektil peluru, serta minimnya keterbukaan penyidik mengenai asal-usul senjata api. Bagi Agus Amri, tegas, publik berhak tahu bagaimana senjata resmi itu berpindah tangan dan polisi harus bekerja profesional dan terbuka. Bukan seperti sekarang yang terkesan menutup-nutupi. Dari Samarinda, Tim Kaltara TV. Pemegang senjata api, nah, kita tidak tahu, publik tidak tahu bagaimana mungkin senjata api ini bisa berpindah tangan. Lagi-lagi, kita nggak tahu apakah diminta baik-baik, dipinjamkan secara sadar, atau bahkan dipinjamkan dengan tujuan membunuh. Kita kan berspekulasi nih, atau dicopet pada saat si pemilik sedang tidur. Kenapa bagian ini